Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Sebelum kita memulai pembelajaran untuk hari ini, maka ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, izinkan saya untuk men-share screen untuk agenda pembelajaran saya. Hai. Apakah sudah terlihat Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk share screen-nya? Sudah ya. Baik. Di sini untuk pembelajaran desain pembelajaran Latsar CPNS tahun 2024 Kejaksaan Republik Indonesia dengan model blended learning. Agenda 1 dengan tema sikap perilaku bela negara. Tak kenal maka tak sayang Bapak-bapak dan Ibu-ibu, perkenankanlah nama saya Rima Eka Putri. Pangkat saya Jaksa Madya atau golongan 4A. Saya jaksa fungsional pada Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. Dan di sini untuk kontak saya bisa dilihat ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, nomor handphone saya, email beserta alamat kantor saya. Baik, untuk tayangan berikutnya, dasar hukumnya itu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Lain Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 93-K1-PDP-07-2021 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS. Berikutnya, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 94-PDP-07-2021 tentang kurikulum pelatihan dasar CPNS. Baik, untuk yang berikutnya, sistem pembelajaran di dalam Kejaksaan Republik Indonesia yaitu blended learning, di mana ada 4 pembagian. Yang pertama pelatihan mandiri atau MOOC, pembelajaran mandiri dikelola oleh LAN yang 48 jam pelajaran, di mana 16 hari masing-masing 3 jam pelajaran. Lalu yang kedua distance learning, e-learning yaitu sinkronus dan asinkronus dan aktualisasi di tempat kerja yang dikelola oleh LAN dan Lemdik terintegrasi oleh Smart Bankom. Untuk pembelajaran ketiga yaitu pembelajaran klasikal diselenggarakan di lembaga pelatihan, 6 hari pelatihan di mana terdapat 62 jam pelajaran. Yang keempat, PKTBT, yaitu penguatan kompetensi teknis bidang tugas di instansi asal peserta. Kurikulum Latsar terbagi menjadi 4 agenda, di mana agenda 1 yaitu sikap perilaku bela negara. Yang pertama, wasbang dan nilai bela negara. Yang kedua, analisa isu kontemporer. Yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Agenda 2 yaitu nilai-nilai dasar bela negara berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Agenda ketiga yaitu kedudukan dan peran PNS menuju Smart ASN, manajemen ASN, Smart ASN. Agenda keempat yaitu habituasi. Terdapat 3, yaitu rancangan aktualisasi, habituasi atau aktualisasi, laporan aktualisasi. Berikutnya, materi pokok agenda 1. Ini yang akan kita bahas ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya. Kita fokus ke 3 modul ini. Yang modul pertama yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Modul kedua, analisis isu kontemporer. Yang modul ketiga yaitu kesiapsiagaan bela negara. Baik, kita fokuskan tadi karena untuk menghemat waktu, kita fokuskan tadi di modul yang kedua, yaitu analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer ini meliputi isu-isu strategis kontemporer, yaitu mengenai AGHT, ancaman gangguan, hambatan, dan tantangan. Sebenarnya di dalam AGHT isu-isu strategis ini selain narkoba juga terdapat ada
korupsi, terorisme, COVID-19, proxy war, money laundering. Namun untuk menghemat waktu kita membahas mengenai narkoba, karena di sini menurut saya untuk narkoba ini adalah jebakan kematian. Narkotika membuat kita tertawa, sementara tetapi menderita selamanya. Masa depan milik kita gapai tanpa narkotika. Ini merupakan ancaman yang membahayakan ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Di sini saya juga membagi mengenai penggolongan narkotika ada 3 golongan. Golongan yang pertama ditujukan untuk ilmu pengetahuan dan bukan untuk pengobatan dan sangat berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungannya, yaitu contohnya opiat, morfin, heroin, betadine, candu. 2, ganja atau kanabis, marijuana, hasis. Yang ketiga kokain, itu berupa serbuk kokain, pasta kokain, dan daun koka. Golongan kedua berhasiat untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan dan berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, contoh morfin dan petidin. Golongan 3 berhasiat untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan serta berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan, contohnya koden. Baik, untuk tayangan berikutnya, penggolongan psikotropikal dibagi menjadi 4 golongan. Untuk golongan pertama ditujukan untuk ilmu pengetahuan dan bukan untuk pengobatan dan sangat berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, contohnya ekstasi atau LSD. Golongan kedua berhasiat untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan dan berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, contoh amfetamin, sabu, metilfenadiat, atau Intalin. Golongan ketiga berhasiat untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan serta berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan, contoh pentobarbital, flunitrazepam. Golongan keempat yaitu berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan untuk pelayanan kesehatan serta berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya di sini ya, diazepam, bromazepam, fenobarbital, dan sebagainya. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, apakah untuk mengenai materi narkotika ini ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti ya? Baik, untuk sistem pembelajarannya, untuk tayangan berikutnya, pembelajarannya nanti akan bersifat ada yang pembelajaran mandiri atau MOC, Massive Open Online Course, yaitu di mana terdapat 48 jam pelajaran selama 16 hari. Peserta mempelajari kembali seluruh mata pelatihan pada agenda 1 dan menonton video yang sudah diupload. Kemudian di akhir pembelajaran, peserta mengerjakan asesmen yang sudah disediakan yang nantinya akan diberikan skor. Dan ini untuk catatan untuk pembelajaran mandiri seperti ini ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa dibaca ya. Nanti untuk PPT-nya saya share ya ke Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua melalui grup kita. Jadi sudah tidak perlu saya jelaskan ya untuk catatan pembelajarannya, bisa dibaca sendiri nanti ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Baik ya, kita ke tayangan berikutnya. Nanti jadwal pembelajaran MOC juga sudah saya buatkan dari hari ke-1 sampai dengan hari ke-16. Nah, nih, hari ke-1 ada kebijakan blended learning di mana 3 jam pelajaran, berikut juga di hari kedua sampai seterusnya di hari ke-16. Baik, untuk ketayangan berikutnya, nanti juga ada pembelajaran daring, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, yaitu dengan cara atau e-learning, di mana peserta belajar melalui perangkat elektronik menggunakan aplikasi video conference atau live chat dengan fasilitator atau penceramah. Kemudian juga dapat melalui tugas esai, kuis, dan sebagainya yang dirancang oleh fasilitator atau penceramah. Di akhir para peserta dievaluasi oleh fasilitator. Ini juga catatan untuk pembelajaran distance learning-nya bisa kita lihat di sini Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya. Nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok atau dengan 4 pemateri. Bisa dibaca ya, Bapak-bapak Ibu-ibu. Saya melanjutkan ke slide berikutnya, yaitu jadwal pembelajaran e-learning. Nanti ada alokasi jadwal pelajaran agenda 1. Jadi ada sinkronus 5 jam pelajaran, asinkronus 22 jam pelajaran. Ini juga saya akan membagikan jadwal-jadwalnya nanti ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Baik, bisa ke slide berikutnya. Desain pembelajaran e-learning itu seperti apa sih Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Nah, di sini contohnya ya, di hari ke-1 sinkronus, yaitu nanti kita akan 2 jam pelajaran, yaitu dengan cara yang pertama perkenalan dan membangun hubungan peserta. Yang kedua tanya jawab, pengalaman dan pemahaman pembelajaran mandiri. Yang ketiga penjelasan tugas individu dan kelompok, di mana kita nanti akan
mendapat 8 jam pelajaran. Asinkronus dan alokasi waktunya nanti akan saya bagi menjadi 2 tugas, yaitu tugas individu dan tugas kelompoknya. Nanti akan saya jelaskan di akhir slide ini, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ya. Nanti ada hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga, di mana ada tugas 3 juga ya. Baik, untuk berikutnya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kita juga ada sistem pembelajaran klasikal. Sistem pembelajaran klasikal itu seperti apa Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu? Iya, betul sekali. Klasikal itu adalah peserta belajar melalui tatap muka dengan penekanan pembelajaran praktik sebagai bentuk penguatan dan pendalaman hasil pembelajaran MOC dan digital learning materi berorientasi pada pembentukan sikap perilaku bela negara. Nanti ini untuk catatan untuk pembelajaran klasikalnya juga bisa dilihat ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di dalam slide ini. Lanjut untuk jadwal pembelajaran klasikal nanti di hari ketiga. Pembelajaran agenda sikap perilaku bela negara dan kegiatan semangat bela negara terdapat 12 jam pelajaran, yaitu sosiometri antar peserta. Untuk desain pembelajaran klasikalnya nanti akan saya bagi juga sesi-sesinya dan ada waktunya juga ya. Bisa dilihat ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ya, nanti sesi pertama yaitu 3 jam pelajaran ya, dengan pembelajaran praktik kesiapsiagaan bela negara. Bisa dilihat untuk sesi kedua dan seterusnya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ya. Baik. Lanjut, slide berikutnya. Nih, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang tadi di bagan, ini saya jelaskan penjelasan tugas harian ke-1, sampai nanti juga ada penjelasan tugas harian ketiga. Yang tadi kan ada tugas individu, ada tugas kelompok. Tugas individunya seperti apa? Untuk rencana aksi bela negara. Nih, bisa dilihat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, nilai bela negara yang diimplementasikan 5 nih. Diimplementasikan 5 nilai dengan 2 indikator pada setiap nilainya. RABN dibuat dalam bentuk matriks sebagaimana contoh, nanti akan saya berikan contohnya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. RABN yang dibuat untuk dilaksanakan atau diimplementasikan selama masa habituasi, yaitu selama 30 hari. Peserta melakukan progres implementasi RABN kepada mentor setiap minggu. Di akhir waktu implementasi RABN, mentor memberikan penilaian terhadap hasil implementasi tersebut untuk selanjutnya disampaikan kepada panitia penyelenggaraan pelatihan. Peserta mempresentasikan laporan aksi bela negara berikut dokumentasinya dalam format video dengan durasi 3 sampai dengan 5 menit pada saat pembelajaran klasikal agenda SPBN. Bentuk file RABN dan laporan SBN berupa PDF ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Waktu pembuatan RABN 3 hari, nanti ditulis tanggal, bulan, dan tahunnya. Waktu pengumpulan dan paparannya juga nanti ditulis untuk tanggal, bulan, dan tahunnya. Nanti di sini ada learning journal ke-1, seperti itu. Tugasnya ada 2 ya, rencana aksi bela negara, learning journal ke-1. Dibuat dalam bentuk rekaman, berisi cerita tentang pengalaman pembelajaran, durasinya 3 menit. Waktu pengumpulan nanti juga ditulis hari, tanggal, bulan, tahun pokoknya. Nanti juga ada tugas kelompok Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Video visualisasi bangsa dan kampanye bangga berbangsa Indonesia. Setiap peserta mencari beberapa video yang menggambarkan tentang Indonesia, lalu suntik video dari masing-masing peserta untuk digabungkan dengan video peserta lainnya. Nanti digabungkan video kelompok Bapak dan Ibu-Ibu. Lalu bisa dilihat ya selanjutnya ya, nanti durasi videonya itu 5 menit, bentuk filenya MP4, waktu pembuatannya 3 hari. Nanti waktu pengumpulannya juga ditulis tanggal, bulan, dan tahunnya. Nih, ada juga ya Bu, Ibu-ibu dan Bapak-bapak untuk kriteria penilaiannya. Yang pertama, keterkaitan substansi wawasan kebangsaan, yang kedua kerjasama dan kekompakan kelompok, dan estetika video tersebut. Baik, untuk tugas yang penyelesaian tugas hari kedua juga sama, ada tugas individu dan tugas kelompok. Seperti ini ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya, bisa dibaca sendiri ya. Baik, lanjut ke penjelasan tugas harian ketiga. Nanti individu juga dan ada kelompok juga. Finalisasi aksi bela negara. Learning journal ketiga ketentuan sama dengan tugas sebelumnya. Waktu pengumpulan juga sama, diberikan hari, tanggal, bulan, tahun. Serta pukul berapa. Kelompok analisis isu nasional nanti dibuat video podcast, dilakukan secara luring atau daring dengan narasumber. Narasumber merupakan seseorang yang bisa memberikan penambahan wawasan kesiapsiagaan bela negara. Durasi podcast maksimal 10 menit Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya. Bentuk podcast, video atau MP4, podcast diupload pada media sosial peserta dan ditautkan ke media sosial instansi masing-masing peserta dan pengampu waktu pembuatan 1 hari.
tanggal, bulan, dan tahunnya juga ditulis, waktu paparan dan pengumpulannya juga tanggal, bulan, tahunnya ditulis juga. Seperti itu ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu? Sudah cukup jelas ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Baik, sebelum saya mengakhiri, karena tadi di awal kita mengawali dengan berdoa, maka untuk mengakhiri kita seraya juga menunjukkan kepala lagi untuk berdoa. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyajian ini. Sebelumnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.